Kuli bangunan yang hilang saat bekerja di Kalimantan akhir selamat setelah ditolong oleh orang pedalaman. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Samsuri sudah terbiasa hidup sebagai kuli bangunan sejak masih bujang. Dari kecil ia memang tak punya banyak pilihan. Sekolah hanya sampai SMP, setelah itu ikut kerja serabutan demi membantu orang tuanya. Saat kabar ada proyek besar di Kalimantan sampai ke telinganya, ia langsung tertarik. Katanya upahnya lebih tinggi daripada kerja bangunan di Jawa. Itu sebabnya, meskipun berat meninggalkan istri dan anaknya di kampung, ia tetap berangkat. Bersama 5 orang temannya yang juga berasal dari Jawa, ia menyeberang naik kapal. Perjalanan butuh waktu berhari-hari. Di atas kapal, mereka banyak ngobrol soal harapan masing-masing. Ada yang ingin beli motor, ada yang ingin bangun rumah, dan ada juga yang sekadar ingin punya tabungan. Samsuri sendiri hanya ingin bisa menyekolahkan anaknya sampai SMA, biar nasibnya tak sama dengan dirinya. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka sampai di pelabuhan. Dari sana, sebuah truk milik kontraktor membawa mereka masuk jauh ke pedalaman. Jalanan rusak, penuh lumpur, dan di kiri kanan hanya hutan lebat. Sesekali terlihat sungai besar dengan air kecoklatan, juga suara burung-burung yang asing di telinga mereka. "Wah, ngeri juga tempatnya," ucap Jaya, salah satu temannya. Samsuri hanya mengangguk. Memang suasana hutan di Kalimantan terasa berbeda. Sunyi, tapi sekaligus bikin merinding. Begitu sampai di lokasi proyek, mereka disambut beberapa orang pekerja yang sudah lebih dulu berada di sana. Ada juga beberapa warga Dayak yang ikut bekerja sebagai tukang kayu. Malam pertama, mereka ditempatkan di barak sederhana dari papan. Atapnya seng, lantainya masih tanah. Di situ bercampur para pekerja dari berbagai daerah. Lampu Petromax jadi satu-satunya penerangan sebab listrik belum masuk ke daerah itu. Ketika makan malam, seorang lelaki tua dari suku Dayak yang dipanggil Apar duduk bersama mereka. Ia bercerita dengan bahasa Indonesia terbata-bata. Katanya, hutan di sekitar situ bukan hutan biasa, banyak tempat yang dianggap keramat. Kala masuk hutan, jangan sembarangan bicara, jangan buang ludah sembarangan, jangan teriak-teriak, ujar Apai dengan nada serius. Beberapa pekerja langsung memasang wajah takut. Tapi ada juga yang menanggapinya dengan tertawa kecil. "Ah, paling cuma nakut-nakutin biar kita nggak jauh-jauh dari barat," celetuk salah seorang pekerja Jawa bernama Udin. Ucapan itu membuat suasana sedikit tegang. Warga lokal yang mendengar merasa tersinggung. Mereka saling pandang, lalu memilih diam. Samsuri sendiri hanya menunduk, tidak ikut berkomentar. Dalam hati, ia percaya ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Keesokan harinya, pekerjaan dimulai. Mereka harus menggali pondasi untuk tiang jembatan. Panas terik membuat keringat bercucuran, namun pekerjaan tetap berjalan. Sesekali dari arah hutan terdengar suara aneh, seperti teriakan binatang tapi tidak jelas jenisnya. Para pekerja lokal terlihat biasa saja, sementara orang-orang Jawa saling melirik dengan wajah heran. Siangnya, saat istirahat, seorang pekerja Dayak mendekati Samsuri. "Kamu orang baik, hati-hati kalau kerja, jangan ikut-ikut temanmu yang suka main-main di hutan," katanya singkat. Samsuri hanya mengangguk sambil menyeka keringat. Sore itu, beberapa pekerja Jawa nekat masuk ke pinggir hutan untuk mencari kayu bakar. Mereka bercanda sambil melempar batu, bahkan ada yang berani kencing sembarangan. Warga Dayak yang melihat hanya geleng-geleng kepala. Mereka sudah memperingatkan, tapi orang-orang itu tak peduli. Malam harinya, suasana barak mendadak panas. Udin dan kawan-kawannya ribut dengan salah seorang pekerja Dayak. Masalahnya sepele. Mereka dituduh berisik dan tidak sopan saat lewat dekat tempat yang dianggap keramat. Udin membela diri, katanya itu hanya kebetulan. "Kalau cuma lewat, kenapa kawan kami sakit kepala mendadak?" balas pekerja Dayak itu. Pertengkaran hampir berujung adu jotos kalau tidak segera dilerai mandor.
Mandor marah besar dan mengingatkan semua orang agar tidak menyinggung warga lokal. "Kita di sini numpang kerja, jangan bikin masalah," bentaknya. Setelah kejadian itu, suasana barak jadi kaku. Orang-orang Jawa dan pekerja lokal seakan saling menjaga jarak. Samsuri merasa tak nyaman. Ia sebenarnya ingin mengajak teman-temannya untuk lebih menghormati adat, tapi ia takut dianggap sok tahu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rasa was-was. Pekerjaan terus dilakukan, tapi perasaan aneh selalu menghantui. Beberapa pekerja mengaku sering bermimpi buruk. Ada yang merasa didatangi bayangan hitam saat tidur. Ada juga yang mendengar suara orang memanggil di luar barak tengah malam. Suatu kali, Samsuri sedang duduk di depan barak sendirian. Tiba-tiba Apai datang menghampiri. Lelaki tua itu menepuk bahunya lalu berkata pelan, "Kalau kamu ingin selamat, jangan ikut bicara kalau temanmu meremehkan. Jaga lidahmu. Hutan ini punya mata dan telinga." Ucapan itu membuat bulu kuduk Samsuri berdiri. Ia jadi makin yakin kalau tempat itu tidak bisa disepelekan. Sayangnya, tidak semua temannya berpikiran sama. Udin dan beberapa orang tetap suka mengolok-olok. "Orang sini lebay. Hutan ya hutan, apa bedanya sama di Jawa?" katanya suatu malam. Ia bahkan menantang, "Kalau memang ada penunggunya, biar muncul sekalian." Candaan itu membuat Samsuri geram, tapi ia memilih diam. Mandor kembali mengingatkan agar semua pekerja menjaga sikap. Ia pernah bekerja di Kalimantan sebelumnya, jadi tahu kalau adat Dayak tidak boleh dilanggar. Namun semakin dilarang, justru semakin ada saja yang sengaja melawan. Samsuri sendiri makin sering merasa merinding. Saat bekerja, kadang ia melihat bayangan melintas di antara pepohonan, padahal teman-temannya bilang tidak ada apa-apa. Pernah juga ia mendengar suara gamelan samar-samar dari arah hutan. Ia coba tanyakan ke pekerja lokal dan mereka hanya menyuruhnya jangan peduli. Konflik antara pekerja Jawa dan warga Dayak makin terasa. Beberapa kali, orang Dayak enggan makan bersama karena kesal. Mereka takut ulah orang Jawa akan mengundang masalah besar. Samsuri merasa terjepit. Ia paham maksud orang Dayak, tapi ia juga tidak bisa menentang teman-temannya sendiri. Dalam hatinya, ia mulai merasa khawatir. Bukan hanya soal pekerjaan yang berat, tapi juga tentang peringatan yang terus disampaikan. "Kalau memang ada penunggunya, jangan sampai aku atau siapapun jadi korban," gumamnya dalam hati. Namun, apa yang ia khawatirkan ternyata pelan-pelan mulai mengarah ke kenyataan. Hari itu pekerjaan di proyek cukup melelahkan. Para kuli harus mengaduk semen dan mengangkat besi dari pagi sampai menjelang malam. Samsuri ikut bekerja keras, meskipun tubuhnya terasa pegal. Setelah makan malam sederhana di barak, para pekerja satu persatu mulai merebahkan badan. Sekitar pukul 9 malam, barak sudah mulai sepi. Beberapa pekerja duduk merokok sambil bercakap-cakap. Samsuri yang dari tadi menahan perut, pamit sebentar untuk buang air di pinggir hutan. "Sebentar, aku keluar dulu," ucapnya sambil membawa senter kecil. Awalnya tidak ada yang menganggap serius. Toh buang air di luar barak sudah biasa dilakukan. Namun setelah lebih dari setengah jam, Samsuri belum juga kembali. Jaya, salah satu rekannya, mulai merasa curiga. "Kok lama banget sih orang itu? Biasanya paling 10 menit," katanya. Udin yang sedang tiduran cuek saja. "Ah, mungkin dia ketiduran di luar, atau sekalian mandi di kali." Beberapa orang tertawa kecil, tapi wajah Jaya terlihat cemas. Ia kemudian keluar barak untuk memanggil. "Samsuri, oi Sur!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Beberapa pekerja lain akhirnya ikut keluar. Mereka menyusuri jalan setapak dengan senter seadanya. Sampai di pinggir hutan, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali burung malam. Tak ada tanda-tanda keberadaan Samsuri. Yang membuat bulu kuduk mereka merinding, sandal dan topinya tergeletak begitu saja di tanah. "Ini sandalnya Samsuri," ujar Jaya sambil menunduk. Semua menatap heran. Bagaimana mungkin orang meninggalkan sandal dan topi di sini? Mereka mencoba memanggil lagi, tapi hening. Tidak ada suara sahutan. Udin yang sedang tiduran cuek saja. "Ah, mungkin dia ketiduran di luar. Atau sekalian mandi di kali." Beberapa orang tertawa kecil, tapi wajah Jaya terlihat cemas. Ia kemudian keluar barak untuk memanggil. "Samsuri, oi Sur!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Beberapa pekerja lain akhirnya ikut keluar. Mereka menyusuri jalan setapak dengan senter seadanya. Sampai di pinggir hutan,
Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali burung malam. Tak ada tanda-tanda keberadaan Samsuri, yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Sandal dan topinya tergeletak begitu saja di tanah. "Ini sandalnya Samsuri!" ujar Jaya sambil menunduk. Semua menatap heran. Bagaimana mungkin orang meninggalkan sandal dan topi di sini? Mereka mencoba memanggil lagi, tapi hening. Tidak ada suara sahutan. Udin mulai berkomentar sinis. Mungkin dia kabur aja. Mungkin gak betah aja di sini, jadi pura-pura hilang. Komentar itu langsung memicu kemarahan Jaya. Jangan ngomong jangan ngawur, Din. Orang kayak Samsuri mana mungkin kabur. Dia kesini demi keluarganya. Suasana mulai panas. Beberapa pekerja lain mencoba menenangkan, tapi perasaan aneh makin kuat. Mereka memutuskan mencari lebih jauh masuk hutan, walau rasa takut mulai muncul. Dengan senter redup, mereka menelusuri pepohonan, namun setelah berjam-jam, hasilnya nihil. Malam itu mereka kembali ke barak dengan wajah murung. Mandor yang mendengar laporan langsung kesal. "Besok pagi, kita cari rame-rame. Jangan bikin gosip aneh-aneh," katanya tegas. Keesokan paginya pencarian dilakukan lebih serius. Hampir semua pekerja turun tangan. Mereka menyusuri hutan di sekitar proyek. Ada yang menelusuri pinggir sungai, ada juga yang naik ke area bukit kecil. Namun tetap saja, jejak Samsuri tidak ditemukan. Tidak ada bekas tapak kaki, tidak ada pakaian, tidak ada suara, seolah-olah ia lenyap begitu saja. Salah seorang warga Dayak yang ikut mencari akhirnya berkata lirih, dia bukan hilang di hutan biasa, dia ditarik masuk ke tempat lain. Ucapannya membuat pekerja Jawa saling pandang dengan wajah kaku. "Jangan ngomong yang aneh-aneh, Pak. Mungkin dia jatuh ke sungai," sahut Udin yang masih bersikeras tidak percaya. Tapi warga Dayak itu menggeleng. "Kalau jatuh, pasti ada jejak. Paling tidak ada bekas tergelincir atau barang yang terbawa arus. Ini tidak ada sama sekali. Sandal dan topi yang ditinggal itu tanda dia diambil." Kata-kata itu membuat suasana makin tegang. Beberapa pekerja mulai panik. Ada yang berbisik-bisik, ada juga yang menyalahkan Mandor karena tidak memperketat aturan. Mandor sendiri terlihat gusar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Kita tidak boleh gegabah. Tunggu sampai sore. Kalau belum ketemu, kita lapor ke kepala desa." Sore harinya pencarian dihentikan sementara. Hasilnya tetap nihil. Malam itu barak terasa mencekam. Tidak ada yang berani keluar bahkan untuk sekedar buang air. Mereka duduk berkelompok, saling menyalahkan. "Kalau dari kemarin kalian gak macem-macem di hutan, mungkin gak bakal ada kejadian begini," ucap salah seorang pekerja lokal dengan nada kesal. Udin langsung tersulut emosi. Jangan nuduh sembarangan. Kita nggak ada hubungannya sama hilangnya Samsuri." "Mulutmu dari kemarin seenaknya. Jangan-jangan itu yang bikin dia kena masalah," balas pekerja lokal tersebut. Pertengkaran hampir pecah kalau saja Mandor tidak turun tangan. "Sudah, semua diam. Besok pagi kita rapat dengan orang kampung. Jangan sampai proyek ini bubar gara-gara kalian ribut," bentaknya. Malam itu beberapa orang tidak bisa tidur. Jaya mondar-mandir di barak. Pikirannya penuh kekhawatiran. Ia merasa ada yang tidak beres sejak pertama mereka datang. Ingatannya pada ucapan Apai soal hutan yang punya mata dan telinga kembali muncul. Apa jangan-jangan benar Samsuri dibawa ke dunia lain? Pikirnya. Keesokan harinya, kepala desa bersama tetua adat Dayak datang ke lokasi. Mereka mendengarkan cerita para pekerja dengan wajah serius. Setelah itu, tetua adat memimpin doa singkat sambil menaburkan beras kuning di sekitar hutan. "Kalau memang dia sudah masuk ke dunia mereka, kita butuh ritual. Kalau tidak, kalian semua bisa ikut kena," ujar tetua adat itu. Beberapa pekerja Jawa pucat mendengarnya, namun masih ada yang tidak percaya. Udin bersuara lagi, "Jangan bikin takut orang, Pak. Samsuri mungkin lari aja, atau kabur ke kampung sebelah." Ucapan itu membuat tetua adat menatap tajam. "Kalau kamu masih sombong, jangan salahkan kalau besok giliranmu." Suasana hening. Tidak ada yang berani menimpali. Sejak hilangnya Samsuri, suasana proyek berubah drastis. Tidak ada lagi yang berani bercanda soal hutan. Bahkan suara burung dan jangkrik yang biasanya terdengar biasa saja, kini membuat mereka was-was. Para pekerja hidup dalam ketegangan menunggu apakah Samsuri akan kembali atau tidak. Bagi sebagian orang Jawa, hilangnya Samsuri dianggap musibah biasa, mungkin karena tersesat atau diterkam binatang. Tapi bagi warga Dayak, ini tanda jelas bahwa ia ditarik ke alam gaib. Perbedaan cara pandang ini membuat hubungan antar pekerja semakin renggang. Dan di tengah ketegangan itu, satu hal yang belum mereka sadari, apa yang terjadi pada Samsuri baru awal dari kejadian besar yang akan mengguncangkan mereka semua. Samsuri membuka mata dengan kepala berat. Ia teringat terakhir kali berjalan di pinggir hutan untuk buang air. Setelah itu, pandangannya gelap.
Kini, ketika berdiri, ia mendapati sekeliling tampak asing. Pohon-pohon menjulang lebih tinggi daripada yang ia kenal. Daunnya lebat, menutupi langit, membuat suasana redup meski ia merasa baru malam tadi ia keluar dari barak. Ia mencoba melangkah, namun jalan setapak yang ia ikuti berputar-putar. Sudah 3 kali ia berjalan lurus, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Tepat di bawah pohon besar berakar melingkar. Rasa heran berubah jadi takut. Loh, kok balik lagi ke sini? Gumamnya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tak ada seorang pun. Suara aneh mulai terdengar. Bukan suara jangkrik atau burung seperti biasanya, melainkan lenguhan panjang bercampur bisikan. Sesekali terdengar suara orang memanggil pelan. Samsuri, Suri. Suara itu jelas terdengar seperti manusia, tapi arahnya tidak bisa dipastikan. Ia berusaha mengabaikan, namun makin lama suaranya semakin dekat. Tubuhnya merinding. Ia coba menutup telinga, tapi suara itu seakan muncul dari dalam kepala. Samsuri, ikutlah. Rasa haus mulai terasa. Kerongkongannya kering. Ia berjalan mencari sumber air. Setelah menembus semak, ia melihat sebuah sungai kecil. Airnya bening, memantulkan cahaya redup. Ia buru-buru jongkok dan meneguk. Namun begitu air menyentuh bibir, rasanya asin, seperti air laut. Ia langsung memuntahkannya. Ya Allah, apa ini? Gumamnya dengan wajah pucat. Belum sempat ia menjauh, dari balik air muncul bayangan hitam menyerupai tangan. Ia langsung mundur tergesa-gesa. Air kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Samsuri gemetar. Ia sadar benar tempat ini bukan dunia yang biasa ia pijak. Lapar mulai menyerang. Perutnya perih. Ia mencoba mencari buah atau daun yang bisa dimakan. Ia menemukan buah merah seperti rambutan. Tapi begitu digigit, rasanya pahit menyengat. Ia meludah keras-keras. Bukan makanan manusia ini. Samsuri lalu duduk bersandar pada pohon. Keringat dingin bercucuran. Bayangan keluarganya terlintas. Ia membayangkan istrinya menunggu kabar di kampung, anaknya menanyakan kapan bapaknya pulang. Rasa rindu bercampur putus asa membuat matanya panas. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari balik semak. Ia berdiri dengan senter kecil yang masih di bawahnya. Baterainya redup tapi masih menyala. Cahaya diarahkan ke arah suara itu dan terlihat sosok mirip manusia, tinggi kurus dengan mata merah menyala. Wajahnya seperti arang terbakar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap. Samsuri panik dan lari berbirit-birit. Ia berlari tanpa arah, kakinya tergores ranting. Setelah jauh, ia berhenti karena napas terengah-engah. Saat menoleh, sosok itu sudah hilang. Namun dari kejauhan, terdengar suara tawa pelan, memanjang, dan menusuk telinga. Ya Allah, selamatkan aku, katanya berulang-ulang. Hari berganti tanpa ia sadari. Ia merasa sudah berhari-hari di tempat itu, tapi tidak pernah melihat matahari. Cahaya hanya seperti senja yang tidak berubah. Tubuhnya semakin lemah. Setiap kali mencoba tidur, ia diganggu mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat orang-orang berwajah aneh duduk melingkar sambil menunjuk ke arahnya. Di tengah keputusasaan, ia mencoba sholat meski tanpa arah kiblat. Ia berwudu dengan air sungai meski rasanya asin, lalu sholat seadanya. Setiap kali selesai berdoa, dadanya sedikit lebih tenang. Namun rasa takut tidak hilang sepenuhnya, karena suara-suara tetap terdengar memanggil namanya. Suatu kali ia mengikuti suara samar azan yang terdengar jauh. Ia berharap itu jalan keluar. Ia berlari menuju arah suara, melewati semak dan akar pohon. Namun setelah lama, ia malah tiba lagi di tempat pohon besar berakar melingkar, sama seperti sebelumnya. Napasnya tersengal-sengal. Kenapa selalu balik ke sini? Teriaknya frustrasi. Saat itu, dari balik pohon muncul 3 sosok menyerupai orang tua. Rambut panjang, kulit pucat, mata kosong. Mereka bergerak pelan mendekati Samsuri. Ia mundur sambil memegang dada. "Jangan dekati aku," katanya dengan suara gemetar.
Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras, "Pergi kalian!" Suara itu terdengar dari arah lain, seolah ada yang melawan makhluk itu. Sosok-sosok itu lalu mundur dan menghilang perlahan. Samsuri kebingungan mencari siapa pemilik suara itu, tapi tidak menemukan siapapun. Hari-hari berikutnya, ia hanya mengandalkan kekuatan doa. Ia tahu tidak ada manusia lain di tempat itu. Setiap kali ia hampir menyerah, suara keluarganya seakan teringang. "Pak, pulanglah!" Suara anaknya bergema dalam kepalanya. Itu membuatnya bertahan. Namun rasa putus asa makin kuat. Ia merasa bisa mati kelaparan. Setiap kali mencoba berjalan jauh, ia kembali ke pohon yang sama. Seolah hutan itu lingkaran tanpa ujung. Ia pun duduk lemas di tanah, menutup wajah dengan tangan sambil menangis pelan. Konflik terbesar muncul dalam dirinya sendiri, antara menyerah atau terus berjuang. Ia tahu kalau berhenti, mungkin dirinya akan hilang selamanya di tempat asing itu. Tapi kekuatannya semakin habis. Di tengah keputusasaan, telinganya mendengar sesuatu yang berbeda. Kali ini bukan suara tawa atau bisikan, melainkan suara manusia menyebut namanya dengan jelas, keras, dan terasa nyata. "Samsuri!" Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Suara itu terasa familiar, seperti suara Jaya, temannya di barak. "Jaya, kamu di mana?" teriaknya. Namun setelah ia mengikuti arah suara, jalan di depannya justru semakin gelap. Ranting pohon seperti berubah menjadi tangan yang coba meraih. Ia berlari sekuat tenaga sambil terus memanggil, "Tolong aku, jangan tinggalkan aku di sini." Samsuri akhirnya jatuh tersungkur. Tubuhnya penuh luka. Ia menangis keras sambil menutup telinga karena suara-suara aneh kembali menyerang. "Aku gak kuat lagi," katanya lirih. Saat itu ia sadar bahwa ia hanya bisa berharap pada doa dan pertolongan Tuhan. Meski ketakutan dan lemah, ia bertekad tidak akan berhenti berdoa. Karena ia tahu, jika ia menyerah sepenuhnya, tempat ini akan menelannya selamanya. Kabar hilangnya Samsuri sudah membuat suasana proyek kacau. Sehari setelah kejadian, datanglah seorang tetua Dayak yang dikenal warga sekitar dengan panggilan Apai Janggut. Lelaki tua itu berambut putih panjang, kumis tebal, dan mengenakan ikat kepala khas Dayak. Meski usianya sudah lanjut, sorot matanya tajam dan langkahnya masih tegap. Begitu ia tiba di barak pekerja, orang-orang langsung memberi jalan. "Anak yang hilang itu masih hidup," kata Apai Janggut dengan suara berat. "Tapi dia tidak berada di dunia kalian. Dia terperangkap di hutan goib." Para pekerja saling pandang. Ada yang mengangguk, ada yang mengerenyit tak percaya. Bagi sebagian orang Jawa yang merantau ke situ, ucapan Apai Janggut terasa seperti dongeng. Namun bagi warga lokal, kata-kata itu jelas benar. Salah satu pekerja bernama Parman langsung maju. "Kalau memang begitu, bagaimana cara menolongnya, Pak?" tanyanya dengan wajah cemas. Apai Janggut menatap sekeliling, lalu menunjuk arah hutan. "Kalian harus membantu saya melakukan ritual. Kita akan buka jalan agar dia bisa kembali. Tanpa itu, dia akan tersesat selamanya." Beberapa pekerja mulai berbisik-bisik. Budi, salah satu dari mereka, terlihat gelisah. "Ah, apa-apaan ini? Masa iya orang bisa hilang ke dunia lain? Jangan-jangan orang tua itu cuma cari perhatian," katanya pelan tapi cukup terdengar oleh yang lain. Perdebatan pun mulai pecah. "Kalau bukan begitu, kenapa sendal dan tupinya bisa ketemu tapi orangnya nggak ada?" sahut Parman. "Ya, bisa saja dia kabur. Mungkin dia bosan kerja di sini, lari aja ke tempat lain," balas Budi keras kepala. "Kalau kabur pasti ada jejak, tapi ini tidak ada sama sekali," ucap salah seorang warga Dayak yang ikut berdiri di sana. Apai Janggut kemudian menjelaskan dengan tenang. "Hutan ini punya aturan. Orang asing yang tidak hati-hati bisa ditarik oleh penunggunya. Kalau tidak segera ditolong, arwahnya bisa hilang." Mendengar itu, sebagian pekerja makin panik. Ada yang langsung setuju ikut membantu, ada juga yang merasa ragu. "Pak, kalau ikut ritual itu, jangan-jangan nanti kita dianggap musyrik. Saya takut dosa," kata seorang pekerja lain, Rasman, dengan wajah khawatir. "Betul, kita ini orang beriman. Jangan sampai tersesat ikut-ikutan kepercayaan aneh. Nanti kita yang celaka." Parman tak tahan mendengar ucapan itu.
Musyrik dari mana? Ini bukan soal nyembah-nyembah. Ini usaha menolong teman kita. Kalau kamu nggak mau, ya jangan ganggu. Suasana makin panas. Suara mereka saling bersahutan, sebagian mendukung ritual, sebagian menolak. Ada yang duduk gelisah, ada yang berdiri sambil menunjuk-nunjuk. Apai Janggut mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi ingat, waktu kita tidak banyak. Kalau terlambat, anak itu tidak akan bisa kembali. Saya hanya menawarkan bantuan, keputusan ada di tangan kalian. Keheningan sejenak terjadi. Semua mata tertuju pada Parman yang sejak awal paling lantang ingin menolong Samsuri. Ia menghela nafas panjang. Saya ikut, biar bagaimanapun Samsuri teman kita. Saya nggak sanggup kalau dia nggak balik. Satu persatu pekerja mulai mengikuti keputusan itu. Namun Budi dan Rasman tetap bersikeras menolak. Kalau mau silakan, saya tidak akan ikut. Kalau nanti ada apa-apa, jangan salahkan saya. Akhirnya kelompok pun terpecah. Ada yang ikut menyiapkan ritual, ada juga yang memilih menjauh. Apai Janggut kemudian memerintahkan yang ikut untuk mencari beberapa benda. Ayam hitam, beras kuning, sirih, pinang, dan kendi berisi air. Warga Dayak sekitar membantu menyediakan. Sore itu, mereka bersama-sama menuju tepi hutan, tempat terakhir Samsuri terlihat. Di sana, Apai Janggut menggambar lingkaran di tanah dengan kapur putih. Lalu ia menancapkan beberapa batang kayu kecil dan menggantungkan kain merah di ujungnya. Aroma dupa mulai mengepul, bercampur dengan bau tanah basah. Para pekerja diminta duduk melingkar. Hanya suara hutan yang terdengar, jangkrik, burung malam, dan sesekali angin yang berdesir. Sekarang dengarkan baik-baik, ujar Apai Janggut. Jangan ada yang bicara sembarangan. Jangan bergerak keluar lingkaran. Kalau ada suara aneh, abaikan saja. Fokus pada doa masing-masing. Semua mengangguk meski wajah mereka terlihat tegang. Ritual pun mulai. Apai Janggut menaburkan beras kuning ke arah hutan sambil melantunkan doa dalam bahasa Dayak yang terdengar asing di telinga pekerja Jawa. Ayam hitam yang dibawa disembelih, darahnya diteteskan di atas tanah. Lalu ia meneteskan air dari kendi sambil terus mengucapkan mantra. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Api dupa bergoyang, bahkan hampir padam. Beberapa pekerja ketakutan dan ingin lari. Tapi Parman berusaha menenangkan. Ingat, pesan tadi jangan keluar dari lingkaran, katanya. Di jauhan terdengar suara-suara aneh seperti orang memanggil. Beberapa pekerja merasa bulu kudutnya berdiri. Ada yang yakin mendengar suara Samsuri berteriak minta tolong. Ada juga yang hanya mendengar desis menyeramkan. Sementara itu Budi dan Rasman yang tidak ikut ritual mengintip dari jauh. Mereka berdua bergumam sinis, menganggap semua itu sia-sia. Namun ketika angin bertiup lebih keras ke arah mereka, wajah mereka seketika pucat. Kamu dengar nggak? Tanya Rasman dengan suara gemetar. Dengar apaan? Jawab Budi juga dengan suara gemetar. Ada yang bisik-bisik di telingaku, ucap Rasman sambil menutup telinganya. Budi ingin menyangkal tapi tiba-tiba ia sendiri merasakan hembusan dingin di belakang lehernya. Mereka berdua langsung saling pandang dan tidak berani lagi berkomentar. Ritual terus berlanjut. Apai Janggut mengangkat tangannya tinggi-tinggi lalu menghentakkan ke tanah dengan keras. Jalan terbuka, teriaknya. Sekejap, kemudian lingkaran itu terasa bergetar. Para pekerja yang duduk di dalamnya merasakan tanah di bawah mereka berdenyut. Beberapa hampir jatuh karena kaget. Bertahanlah, kata Apai Janggut keras. Suasana makin mencekam. Ada bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Suara-suara makin ramai, seperti puluhan orang berbicara bersamaan. Namun tidak ada sosok yang jelas terlihat. Parman menutup matanya, berdoa dalam hati. Ia hanya ingin Samsuri kembali. Apai Janggut menatap ke arah hutan dengan tajam. Dia sudah mendengar. Tinggal kita tunggu apakah dia bisa menemukan jalan. Ritual malam itu berlangsung berjam-jam. Peluh bercucuran di wajah para pekerja. Ketegangan semakin menjadi, apalagi setiap kali suara aneh muncul. Namun mereka tetap bertahan, menaruh harapan pada usaha itu. Sementara di sisi lain, Budi dan Rasman kini hanya bisa terdiam. Rasa takut membuat mereka menyesal karena tadi sempat meremehkan. Mereka mulai sadar apa yang mereka anggap mitos ternyata benar-benar nyata. Samsuri berjalan terseok di antara pepohonan raksasa yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Udara terasa lebih berat, setiap langkah seolah menempel di tanah.
Sejak terjebak di tempat itu, ia merasa tubuhnya makin lemah. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, terdengar suara yang memanggil namanya. Samar, tapi jelas bukan berasal dari makhluk menyeramkan yang berkeliaran di sekitar. "Samsuri, pulanglah." Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu seperti datang dari dalam kepalanya. Namun sebelum ia sempat melangkah, tiba-tiba muncul sosok besar setinggi pohon kelapa. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala dan mulutnya dipenuhi taring panjang. Sosok itu menggeram, membuat tanah bergetar. Samsuri gemetar ketakutan, kakinya terasa berat, seolah menempel di lumpur. "Aku tidak akan biarkan kau pergi," suara makhluk itu menggelegar. Samsuri mencoba berlari tapi tubuhnya seakan lumpuh. Ia hanya bisa menggerakkan tangan sedikit sementara nafasnya terengah-engah. Rasa panik mulai menguasai pikirannya. Di saat yang sama, suara samar kembali terdengar. "Jangan takut, ikuti suaraku." Ia menutup mata, mencoba fokus. Tapi makhluk itu melangkah mendekat, mengayunkan tangannya yang besar. Angin keras menerpa tubuh Samsuri membuatnya hampir terhempas. Ia jatuh tersungkur, wajahnya penuh tanah. "Kenapa aku harus mengalami ini?" keluhnya dengan suara parau. Makhluk itu tertawa keras, suara seperti besi beradu. "Hahaha, karena kau berani masuk ke wilayahku." Samsuri menahan tangis, tapi entah dari mana, ia tiba-tiba teringat wajah ibunya di kampung. Ingatan itu membuat hatinya sedikit kuat. Ia menggertakkan gigi dan mencoba bangkit meski lututnya gemetar. "Aku harus pulang," gumamnya. Makhluk itu kembali mengayunkan tangannya, tapi kali ini Samsuri berusaha menahan. Ia mengangkat kedua tangannya meski tubuhnya nyaris roboh. Serangan itu membuat dadanya sesak, tapi ia tidak mau menyerah. Di dunia nyata, suasana ritual semakin mencekam. Apai Janggut berdiri di tengah lingkaran, matanya terpejam, mulutnya komat-kamit. Sesaji yang sudah ditaruh beterbangan seperti tersapu angin. Api dupa bergoyang keras, hampir padam. Para pekerja yang duduk melingkar mulai panik. "Pak, ini kenapa?" teriak salah satu pekerja. "Diam, jangan keluar dari lingkaran!" bentak Apai Janggut tanpa membuka mata. Angin bertiup semakin kencang, sampai beberapa orang terpaksa menutupi wajahnya dengan tangan. Dari arah hutan terdengar suara perempuan menangis panjang, membuat bulu kudut berdiri. "Astagfirullah, suara apa itu?" bisik Rasman yang wajahnya sudah pucat pasi. Budi yang sebelumnya keras kepala, kini tidak berani lagi bersuara sinis. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Tiba-tiba terdengar suara lain, seperti banyak orang berbicara bersamaan, tapi tidak jelas bahasa apa. Suara itu semakin lama semakin keras, bercampur dengan tangisan dan jeritan. Beberapa pekerja mulai goyah, ada yang hampir keluar dari lingkaran karena takut. Parman berusaha menahan temannya. "Jangan keluar, kalau keluar kita bisa celaka," katanya sambil menarik lengan salah satu pekerja yang hendak berdiri. Di dunia gaib, Samsuri terus berusaha melawan rasa takut. Suara makhluk raksasa itu menggema di sekeliling, tapi ia juga masih mendengar panggilan samar yang menyuruhnya bertahan. "Aku harus keluar dari sini," teriaknya dengan suara parau. Tiba-tiba, makhluk besar itu melompat ke arahnya, siap mencengkram. Ia menutup mata, tapi saat itu juga ia merasakan sesuatu aneh. Tubuhnya seperti dikelilingi cahaya hangat, meski ia tidak melihat sumbernya. Kakinya yang tadinya berat mendadak terasa ringan. Makhluk itu meraung marah. "Kau tidak boleh lepas!" Samsuri berlari sekuat tenaga, kali ini tidak lagi terasa lumpuh. Ia berlari menembus semak, menabrak pohon, tidak peduli kemana arahnya. Suara panggilan samar itu semakin jelas, seperti menuntunnya. Di dunia nyata, Apai Janggut tiba-tiba membuka mata dan berteriak lantang, "Dia sudah dekat! Teruskan doa kalian!" Para pekerja makin tegang. Mereka menunduk, sebagian membaca doa dengan suara terbata-bata, sebagian hanya terdiam sambil menutup mata rapat-rapat. Lingkaran kapur di tanah mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang berusaha masuk. "Bertahanlah Samsuri!" teriak Apai Janggut, suaranya menggema ke seluruh hutan. Di alam gaib, Samsuri mendengar itu jelas sekali. Suara itu membuat semangatnya bertambah. Ia terus berlari meski nafasnya hampir habis.
Makhluk raksasa itu mengejar dari belakang, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Samsuri merasa tubuhnya akan ambruk kapan saja, tapi di depannya ia melihat cahaya terang kecil seperti celah puntu. Ia tahu itu jalan keluar. Namun makhluk hitam itu melompat, tangannya hampir menyambar tubuh Samsuri. Dengan sisa tenaga, Samsuri melompat ke arah cahaya itu. Di dunia nyata, sesaji berhamburan, dupa padam, dan suara tangisan perempuan berubah jadi jeritan melengking. Pohon-pohon bergoyang seperti diterpa air badai. Beberapa pekerja menutup telinga, ada yang jatuh tersungkur karena ketakutan. Apai Janggut menghentakkan tongkatnya ke tanah. "Sekarang!" teriaknya. Tiba-tiba, angin berhenti mendadak. Hutan menjadi hening. Hanya suara nafas orang-orang yang tersengal-sengal terdengar. Lingkaran kapur yang tadinya bergetar, kini diam. Parman menoleh. Wajahnya penuh keringat. "Apa sudah berhasil, Pak?" tanyanya dengan suara gemetar. Apai Janggut menghela nafas panjang. "Belum. Dia sudah melewati batas. Tinggal menunggu apakah dia bisa keluar dengan selamat atau tidak." Semua orang terdiam, menunggu dengan cemas. Di alam gaib, Samsuri merasakan tubuhnya menembus cahaya itu. Ia berteriak keras, lalu semuanya gelap. Udara di sekitar hutan terasa jauh lebih tenang setelah ritual berhenti. Para pekerja masih duduk dalam lingkaran kapur. Sebagian terengah, sebagian hanya diam dengan wajah pucat. Mereka menunggu dengan cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa menit berlalu tanpa tanda apa-apa. Suasana hening itu justru membuat rasa takut makin besar. Parman menoleh ke arah Apai Janggut. "Pak, kenapa belum ada tanda? Apa dia bisa balik?" tanyanya pelan. Tetua itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Kita hanya bisa menunggu. Kalau dia berhasil, dia akan muncul di sekitar tempat ini." Belum sempat mereka menanggapi, terdengar suara ranting patah dari arah hutan. Semua orang spontan menoleh. Beberapa berdiri, siap lari kalau yang muncul bukan manusia. Dari balik semak, sesosok tubuh terlihat jatuh terjeremak. Orang-orang berlari mendekat. Ketika cahaya obor diarahkan, ternyata itu memang Samsuri. Tubuhnya kotor penuh tanah. Wajah pucat, napasnya terengah-engah. Ia pingsan, hanya terdengar suara lemah keluar dari tenggorokannya. "Alhamdulillah, dia kembali," teriak Parman lega. Beberapa pekerja segera mengangkat Samsuri keluar dari semak dan membawanya ke dekat barak. Air dituangkan ke wajahnya, perlahan matanya terbuka. Ia memandang sekeliling dengan pandangan kosong, seolah belum percaya sudah kembali. Budi yang sebelumnya keras kepala hanya bisa menunduk. Wajahnya tegang. Rasman juga terdiam, tidak lagi berani berkomentar macam-macam. "Bagaimana, Sur? Kau sadar?" tanya Parman sambil menggenggam tangan temannya. Samsuri menatapnya lama, lalu bibirnya bergerak. Aku pikir nggak bakal bisa pulang. Di sana gelap, ada makhluk besar yang mau bunuh aku." Suaranya lirih, terbata. Semua yang mendengar terdiam. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan mereka yang awalnya tidak percaya, kini hanya bisa menelan ludah. Apai Janggut duduk di dekat Samsuri. "Kau beruntung masih bisa kembali. Banyak orang lain yang tidak sekuat dirimu, akhirnya hilang selamanya," katanya pelan tapi tegas. Samsuri menutup wajah dengan tangannya. Tubuhnya gemetar, jelas sekali ia masih trauma. "Aku masih dengar suaranya, sampai sekarang," ucapnya sambil menunduk. Malam itu, para pekerja bergantian menjaga Samsuri. Ia terus menggigil meski tubuhnya diselimuti kain. Sesekali ia terbangun dan memandang keluar barak dengan mata penuh takut. Seakan-akan sosok yang mengejarnya masih ada di sana. Keesokan paginya, suasana di barak sangat berbeda. Tidak ada lagi yang berani bersuara lantang soal mitos atau kepercayaan orang Dayak. Semua pekerja duduk bersama, wajah mereka murung. Parman memulai pembicaraan. "Kita semua salah. Dari awal sudah diperingatkan jangan sembarangan, tapi kita malah meremehkan." Budi menunduk dalam-dalam. Aku minta maaf. Aku yang paling banyak ngomong. Aku kira itu cuma cerita orang kampung. Ternyata nyata." Rasman mengangguk, wajahnya juga dipenuhi rasa bersalah. Aku
Aku takut dianggap salah sama agama, jadi aku nolak. Tapi ternyata hampir bikin Samsuri nggak balik. Maaf, Sur. Samsuri hanya bisa terdiam. Wajahnya masih pucat, matanya sayu. Ia tidak marah, tapi jelas rasa trauma masih